Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam suasana yang membahagiakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah SWT yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahlul bait, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang merupakan jalan yang lurus yang dijamin keselamatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu kajian singkat dengan judul Al-Hassu 'alal iktsar min zikrillah, yaitu anjuran untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, bukanlah kehidupan yang abadi yang selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang akan berakhir dengan berakhirnya umur kita masing-masing. Manusia dalam kehidupan di dunia ini ibarat seseorang yang berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Dia berteduh sejenak, beristirahat sebentar, kemudian dia berangkat meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Itulah gambaran dari kehidupan kita di dunia ini. Dan kita di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada tugas yang lain selain dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang mubah, amal-amal yang halal dalam kehidupan kita di dunia ini bisa menjadi ibadah apabila kita niatkan semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah az-zikru, yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah zikir ini adalah suatu ibadah yang utama yang seharusnya seorang muslim melakukannya dengan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, yang mendengar, yang mematuhi, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa setiap ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada batasan-batasannya. Seperti salat ada batasan-batasannya. Dalam setiap salat yang kita lakukan ada batasan-batasannya. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain ada batasan-batasannya. Tetapi tidak dengan zikir. Terkait dengan zikir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan pada pagi dan sore hari. Jadi ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, ya, untuk berzikir mengingat Allah SWT sebanyak-banyaknya, dan juga dalam setiap kesempatan yang kita miliki, pada pagi hari, pada sore hari, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersama orang lain, dalam keadaan menetap di kampung kita, dalam keadaan safar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan dalam berbagai macam keadaan kita diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak zikir termasuk di antara sifat orang-orang yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kepintaran. Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab.
sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dengan siang, la ayatil ulil albab, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi ulul albab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu ulul albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan segala ini ya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau wahai Rabb kami dari segala aib, dari segala kekurangan. Faqina azaban nar, jauhkanlah oleh Engkau kami dari azab api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkurunallaha, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala waktu. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan qiyaman di sini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ketika mereka mengerjakan salat. Wa qu'udan, ya, dan juga mereka mengingat Allah SWT dalam keadaan duduk. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam keadaan duduk yaitu ketika bertasyahud dalam mengerjakan salat. Wa ala junubihim, dan mengingat Allah SWT dalam keadaan berbaring ketika seseorang akan tidur, dan mengingat Allah SWT dengan membaca zikir-zikir sebelum tidur. Nah, inilah ciri-ciri ulul albab, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri, ya, dan juga dalam keadaan duduk, dan juga ketika mereka akan tidur. Sebagian ulama mengatakan itu dalam keadaan solat, ya, dan sebagian ulama mengatakan itu dalam segala keadaan. yakni orang-orang ulul albab itu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika solat, dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Juga mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar solat, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga ketika mereka berbaring untuk tidur. Kemudian Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa berpikir, mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi. Mereka mengetahui bahawa yang menciptakan langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha memiliki segala sesuatu, yang maha mengatur segala sesuatu. Allah yang maha berkuasa untuk mendatangkan kemuliaan kepada yang dikehendakinya, mendatangkan kehinaan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang maha berkuasa untuk memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya, memberikan kemiskinan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan, Allah yang maha memuliakan atau menghinakan, dan seterusnya. Mereka mengetahui ya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang demikian sifatnya, dia tidak menciptakan langit ini, juga tidak menciptakan bumi dengan sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan tanpa guna di alam semesta ini. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Kemudian mereka mengatakan, faqina azaban nar, jauhkanlah oleh Engkau kami ini, wahai Rabb kami, dari pedihnya siksaan api neraka. Jadi Allah SWT memuji orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Dan orang yang menginginkan kemenangan ya dalam kehidupan ini, maka mereka hendaklah memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok dari musuh kalian dalam peperangan, fasbutu, maka kokohkanlah diri kalian, kuatkanlah diri kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Jangan sampai kalian lari membelakangi musuh-musuh kalian, kabur dari musuh-musuh kalian, tapi kokohkanlah, kuatkanlah diri kalian untuk melawan musuh-musuh kalian. Fasbutu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzkurullaha katsira, dan ingatlah oleh kalian Allah dalam sebanyak-banyaknya. Ingatlah oleh kalian Allah sebanyak-banyaknya. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perperangan. Oleh sebab itu, ya, kita lihat dalam setiap jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka senantiasa memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memperbanyak tilawah Al-Quran sebagai salah satu bentuk zikrullah. Kemudian kata Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ya
arahan kepada kita semua. Jika kalian bertemu dengan musuh dalam medan perang, jangan lari, jangan kabur, jangan tinggalkan medan perang. Kuatkan diri kalian untuk melawan musuh kalian. Kemudian berdoalah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan kemenangan kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiatnya kepada kita semua sebagai umatnya untuk senantiasa al-iksar min zikrillah, untuk senantiasa memperbanyak zikrullah. Sebagaimana diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, kata Muaz, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah, amal apakah wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau menjawab, antamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah bahwa engkau mati sedangkan lisan engkau basah mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu beliau bertanya adalah untuk beliau amalkan ya dalam kehidupannya. Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah bahwa lisan engkau senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai engkau meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara bentuk zikir seseorang ketika meninggal dunia yang kalau dia ucapkan dia akan masuk surga adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sanggupkah seseorang ya berzikir sepanjang kehidupannya sehingga ketika dia meninggal dia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah? Dan orang tidak akan mudah ya mengucapkan kalimat ini kecuali dia membiasakan mengucapkannya dalam kehidupannya ya. Sebagaimana dikatakan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang mati di atas kebiasaan dia akan dibangkitkan membawa kebiasaan tersebut. Orang tidak akan mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika dia akan meninggal kecuali selama hidupnya dia hidup di atas kalimat la ilaha illallah. Dia berjuang untuk kalimat la ilaha illallah. Dia senantiasa beramal karena dia paham kalimat la ilaha illallah ini. Jadi kata Rasulullah bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah bahwa ketika seseorang meninggal lisannya basah dengan menyebut Allah SWT, yakni dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Busrin, Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, anna rajulan qala, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathuran alayya, bahwasanya syariat Islam itu sudah sangat banyak atas saya. Maksud orang ini bahwa ibadah-ibadah yang sunnah yang diperintahkan untuk dia lakukan itu sudah banyak. Kemudian dia ingin melakukan ibadah yang sunnah yang sangat ringan untuk dia lakukan, dan dia ingin terus-menerus mengerjakan ibadah sunnah tersebut. Apa kata orang tersebut? Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi. Maka kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang suatu amal yang bisa saya pegang terus-menerus, yang bisa saya amalkan terus-menerus. Apa jawaban Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, bahwa lisan engkau senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah sunnah banyak ya. Dan mungkin jarang orang yang bisa terus-menerus konsisten melakukan berbagai macam ibadah sunnah. Pasti ada saat-saat dia tidak bisa melakukan ibadah sunnah. Dia futur untuk melakukan ibadah sunnah dan sebagainya. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak ya. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Islam banyak, dan mungkin saya tidak bisa melakukan ya semuanya dari berbagai macam ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib tentu tidak bisa ditinggalkan, semuanya harus mengerjakan ibadah yang sunnah. Kemudian dia mengatakan, beritahukan kepada saya suatu ibadah yang bisa saya kerjakan terus-menerus. Ya, apa kata Rasulullah? Senantiasa lisan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata ulama adalah ibadah yang tidak sulit untuk dikerjakan. Tidak merupakan beban, tidak ada masyaqqah atau kulfah dalam mengerjakan ibadah ini. Namun pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat besar ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada pahala jihad yang sunnah ya. Jihad yang hukumnya sunnah lebih besar daripada menginfakkan emas dan perak ya. Tentunya infak yang sunnah, bukan infak yang wajib. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahu tentang amal kalian yang paling baik?
di sisi Rabb kalian. Wa azkaha inda malikikum, yang paling bersih, yang paling suci, yang paling banyak balasannya di sisi Rabb kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling tinggi dalam derajat-derajat kalian di surga. Wa khairum min i'ta'iz zahabi wal bariq, dan amal tersebut lebih baik bagi kalian daripada mensedekahkan emas dan perak. Wa antal qawaduwakum fatadribu a'naqahum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dalam perang lalu kalian penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memenggal leher kalian. Qalu wa mazaka ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa ibadah tersebut wahai Rasulullah? Qala zikrullah, beliau mengatakan zikrullah. Jadi kata Rasulullah SAW, mau enggak kalian wahai para sahabatku, aku beritahu tentang amal yang paling baik, amal yang paling baik ya di sisi Rabb kalian, paling bersih, paling suci, dan paling banyak pahalanya di sisi Rabb kalian, paling tinggi di derajat-derajat kalian di surga nanti, lebih baik bagi kalian daripada mensedekahkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh di medan perang lalu kalian penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian, yakni lebih baik daripada berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kalian mengorbankan diri kalian dalam medan perang sampai meninggal dunia dipenggal oleh musuh, lebih baik dari semua ibadah tersebut. Apa ibadah itu? Para sahabat mengatakan, wa mazaka ya Rasulullah, apa ibadah tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh ya kemudian kita bunuh atau musuh membunuh mereka, karena orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan satu dari dua kemenangan ya, yaitu dia mati sebagai seorang syahid atau dia pulang membawa kemenangan ya. Apa ibadah tersebut? Yaitu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu seseorang hendaknya jangan lelah lisannya dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seseorang harus memperbanyak zikir, al-iksar min zikrillah, dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dengan mengucapkan takbir, Allahu akbar, dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir pagi dan zikir petang ya, dengan membaca zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur ya, dengan membaca zikir setelah solat 5 waktu, dengan memperbanyak doa-doa ya, apalagi pada waktu-waktu yang mustajab seperti ketika sepertiga terakhir malam atau ketika antara azan dan iqamah ada waktu yang mustajab ya. Kita lihat sebagian orang sibuk ngobrol, sibuk masih membuka HP ya, ketika azan dan iqamah, waktu yang mungkin ada beberapa menit itu dimanfaatkan untuk berdoa ya, karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Begitu juga ketika orang sujud, sebagaimana kata Rasulullah bahwa seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud, atau ketika orang bangun dari tidurnya, dan ya, zikir-zikir lain yang hendaknya kita baca, juga doa-doa lain yang hendaknya senantiasa kita baca ya. Semoga Allah SWT jadikan kita ini termasuk di antara orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah SWT, bukan dengan menyebut fulan wa illan, bukan menyebut aib fulan dan ilan, menceritakan ya, aib orang lain, tapi lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu memiliki kemuliaan yang sangat banyak ya. Di antara kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, memuji mereka, menyanjung mereka di hadapan para malaikatnya. Kemuliaan yang apalagi yang lebih besar daripada ini? Disebut, dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Kita manusia ketika disebut, dipuji di hadapan seseorang misalnya, itu ya secara normal kita senang. Apalagi kalau Allah SWT yang menyebut kita. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya, di hadapan hamba-hamba Allah SWT yang mereka tidak berdosa. Kata Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, Allah SWT berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku terhadapku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan agar Allah menerima ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Berbaik sangka kepada Allah bukan ya hanya berharap Allah SWT memberikan pahala kepada kita, tapi kita tidak beramal. Ini bukan disebut dengan
berbaik sangka. Ini disebut dengan tamanni, angan-angan. Tapi berbaik sangka itu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, kemudian berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dikerjakan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, saya menurut persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku senantiasa bersamanya jika ia mengingatku. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingat aku dalam keadaan sendiri, maka aku akan mengingat dia dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya diri. Wa yuhazzirukumullahu nafsa, ya. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhum. Jika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kumpulan orang, maka Allah SWT akan memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Jika hamba tersebut mendekat kepada Allah satu jengkal, ya, maka Allah akan mendekat satu hasta. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih cepat menerima permohonan hamba daripada seorang hamba tersebut mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau ia datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Tentu berlari yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah SWT, tidak diserupakan dengan berlarinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Apabila kita berzikir sendiri, tidak ada orang di situ, Allah SWT akan mencatat pahala zikir tersebut, dan Allah tidak akan melupakannya, tidak akan mengabaikannya, ya. Dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Kalau kita berzikir dengan Allah SWT di hadapan kelompok manusia, banyak orang di situ, dan kita berzikir dengan Allah SWT, ya, dengan ikhlas karena Allah SWT, Allah akan puji orang tersebut di hadapan hamba-hamba Allah SWT, yaitu para malaikatnya. Dan jika seseorang mendekat kepada Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala juga mendekat kepada hamba tersebut. Allah kabulkan permintaan-permintaannya. Ya, semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hamba tersebut. Ya, ini keutamaan di antara keutamaan berzikir. Kemudian orang yang berzikir, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi seorang hamba yang lebih terdahulu masuk surga daripada orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW yasiru fi tariqi Makkah. Rasulullah SAW pernah berjalan di jalan kota Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melewati suatu gunung yang disebut dengan Gunung Jumdan. Gunung Jumdan yaitu gunung yang memanjang dari selatan ke utara, ya. Dan dia terletak di batasan bagian barat kota Makkah, ya. Yang sekarang ini berjarak kira-kira 100 kilo dari kota Makkah, ya, Gunung Jumdan. Nah, ketika Rasulullah SAW berjalan dan beliau melewati Gunung Jumdan, maka beliau berkata kepada para sahabat, siru, berjalanlah kalian, berjalan cepatlah kalian. Haza Jumdan, ini adalah Gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun. Kata Rasulullah selanjutnya, al-mufarridun telah mendahului kalian. Al-mufarridun telah mendahului kalian. Qalu ya Rasulullah, mal mufarridun? Lalu para sahabat yang mendengar kata al-mufarridun diucapkan oleh Rasulullah, mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Al-mufarridun maknanya kata ulama adalah mereka yang senantiasa, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa zikrullah, ya, ketika orang-orang lain tidak mengingatnya. Atau maknanya adalah mereka yang mengesahkan Allah SWT dalam setiap zikir yang mereka lakukan. Berzikir karena Allah SWT semata-mata. Atau dia berzikir di saat orang lain tidak berzikir. Itu disebut dengan al-mufarridun. Susah tentunya, orang lagi ngobrol dan obrolan tersebut enak untuk kita ikut serta dalamnya. Susah saat itu untuk berzikir mengingat Allah SWT dengan lisan atau dengan hati, atau dengan lisan dan hati. Susah saat itu. Dan orang yang berzikir dalam keadaan seperti itu, maka dia pada hari kiamat dia lebih terdahulu dari orang lain untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau maksudnya adalah al-mufarrid, atau maksudnya adalah orang-orang yang mengesahkan Allah SWT dalam setiap zikir-zikir yang dia lakukan.
Ya. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan gunung Jumdan? Rasulullah mengucapkan sabaqal mufarridun, telah mendahului kalian al-mufarridun, ya, yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mengucapkan ucapan beliau ini, sabda beliau ini ketika berada di gunung Jumdan? Para ulama ahli hadis mengatakan gunung Jumdan adalah gunung yang terpisah dari gunung-gunung yang lain, tidak menyatu dengan gunung-gunung yang lain, bukan gunung yang menyatu dengan gunung-gunung yang lain, tapi dia gunung yang bersendiri, yang berdiri sendiri, tidak menyatu dengan gunung yang lain. Ya. Nah, orang-orang yang al-mufarridun ini, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Taala, ya, dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam zikirnya, atau orang-orang yang dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang lain tidak mengingatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa, ya, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membiasakan lisan kita untuk mengucapkan, ya, zikir-zikir. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini harus senantiasa sering-sering kita ucapkan. Jangan sampai seorang muslim jarang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan mengenai keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata beliau, man qala fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang dalam sehari dia mengucapkan 100 kali, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, apa ganjaran yang akan dia peroleh? Kana lahu idlu asyri riqabin, ia mendapatkan pahala, ya, memerdekakan, atau dia pahalanya setara dengan memerdekakan 10 orang budak. Pada zaman kita sekarang tidak ada budak, kita tidak akan memperoleh pahala memerdekakan budak, tapi ada amal-amal yang lain yang kalau kita lakukan kita mendapat pahala seperti memerdekakan budak. Ini amal yang utama, banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW, amalan untuk memerdekakan budak ini. Kita nggak bisa melakukan zaman sekarang ini, sudah nggak ada budak. Tapi ada amal-amal yang kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala memerdekakan budak. Apa itu? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Kana lahu adlu asyri riqab. Dia mendapatkan pahala yang setara dengan memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan telah dituliskan untuknya 100 pahala, 100 pahala. Wa muhya anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa kecil. Wa kana lahu hirzan minasyaitan, dan ia akan mendapatkan penjagaan dari syaitan. Sa'ira yaumihi ilal lail, sepanjang hari tersebut sampai malam. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma atabihi illa man qala aktsar, dan seseorang, ya, tidak melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia lakukan kecuali orang yang melakukan atau mengucapkan lebih banyak. Ya, tidak ada orang yang mendapatkan pahala lebih besar dari orang tersebut kecuali orang yang mengucapkannya lebih banyak daripada yang diucapkannya. Rasulullah SAW, ya, ini kalimat yang ringan dan kita sering ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ganjarannya luar biasa. Apa ganjarannya? Ya, sama dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Kemudian diberikan 100 pahala, dihapuskan 100 dosa. Kemudian dia dijaga dari setan. Banyak kisah-kisah ulama yang kita dengar bahwa kalau dia mengucapkan zikir ini, yang termasuk salah satu zikir pagi dan petang, dia dijaga dari setan. Saya pernah dengar dari syekh, salah seorang syekh, dia mengatakan dia pernah meruqyah orang, kemudian setan yang ya masuk ke dalam orang yang sedang sakit ini, setannya nggak mau keluar. Maka syekh dia mengatakan kepada syekh, saya bisa masuk, saya mau keluar dan masuk ke dalam diri engkau. Kata setan kepada syekh tersebut. Syekh itu mempersilahkan, silahkan kamu masuk. Tapi setan itu mengatakan, la aqdir, saya tidak bisa. Kenapa kata syekh tersebut? Sebab engkau telah mengucapkan zikir pagi yang telah di antara di antara zikir pagi itu adalah hadis ini, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak bisa dimasuki oleh setan, tidak bisa diganggu, dirusak, disesatkan oleh setan. Sebagaimana kata Rasulullah, wa kunna lahu hirzan minasyaitan. Dia mendapatkan penjagaan dari setan bukan sebentar, saira yaumihi ilal lail, sepanjang hari sampai malam, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi pada pagi hari, ya, dan juga pada sore hari, maka dia akan mendapatkan, ya, keutamaan yang sangat besar, yaitu, ya, dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kata beliau, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan pada pagi hari dan juga pada sore hari subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla zalik wa zada alaihi. Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi dan waktu sore dia mengucapkan subhanallahil azim, ya, wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah artinya kita, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan, dari sekutu, dari segala sifat-sifat kekurangan yang dinisbatkan oleh banyak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, maka, ya, pada hari kiamat dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada dia. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada dia kecuali orang yang melakukan seperti yang dia lakukan atau yang lebih banyak dari itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengucapkan atau mensabdakan dalam sebuah hadis beliau bahwa orang yang mengucapkan subhanallahal azim dan subhanallah wa bihamdihi, dia, ya, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dia akan mendapatkan timbangan yang berat dengan dua kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kata yang sangat ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, dan sangat berat di timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat. Kita meyakini bahwa amal kita akan ditimbang oleh Allah SWT pada hari kiamat, dan kita berupaya untuk, ya, memperberat timbangan amal kebaikan kita, ya. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Kata Rasulullah, ada dua kalimat sangat ringan di lisan, berat pada timbangan, dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ini kalimat yang ringan, memang ringan kita ucapkan, tapi terkadang kita susah untuk mengucapkannya, ya. Subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdi, sangat ringan dan ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, ya. Timbangan amal seseorang, ya, itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu semua manusia berharap timbangan kebaikannya lebih banyak, ya, daripada timbangan keburukannya. Sedikit saja timbangan kebaikan yang kita lakukan ini, kita berharap dengannya akan memperberat timbangan kita pada hari kiamat. Ada kata-kata amal-amal yang bisa kita lakukan untuk memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Di antaranya adalah kalimat ini, subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdihi. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba memperbanyak al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Kata Rasulullah SAW, istaksiru minal baqiyatis salihat. Perbanyaklah oleh kalian melakukan al-baqiyatis salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Yaitu amal-amal soleh yang kekal dan merupakan amal-amal yang baik. Apa dia? At-tasbih, yaitu kalimat tasbih subhanallah. Wa tahlil, kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa tahmid, kalimat tahmid Allahu akbar. Wa takbir, dan juga kalimat takbir. Wala haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat hauqalah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk, ya, melakukan sesuatu, ya, kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan juga mengucapkan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kita selaku umat Rasulullah SAW jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka menghabiskan waktu yang begitu panjang, yang begitu banyak
hanya untuk ngobrol, ya, ngobrolin persoalan-persoalan yang kalau kita tahu tidak bermanfaat, kalaupun kita tidak tahu tidak ada bahayanya bagi kita. Al ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Itu adalah persoalan-persoalan yang terkadang tidak berguna bagi kita, tahu pun tak ada manfaatnya, tidak tahu tidak ada bahayanya. Banyak orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Seandainya dia mempergunakan untuk mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, itu akan lebih baik bagi dia. Ya, kurangi mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berguna, kurangi ngobrol yang tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita ini, dan perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Dan ingatlah bahwa semua manusia akan menyesal pada hari kiamat, baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Orang kafir akan menyesal, kenapa dulu selama di dunia dia tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin juga menyesal pada hari kiamat. Apa bentuk penyesalan orang mukmin? Dia menyesal kenapa dulu selama di dunia, selama hidup di dunia dia tidak memperbanyak amal soleh, sehingga dia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi tingkatannya dari apa yang dia dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.